persiapan yang keberapa hadirin? Keempat. Doa dan tawakal. Hari-hari ini, malam ini, besok, lusa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menatap Ramadan dengan merasa diri kuat, merasa diri hebat. Jangan melangkah ke Ramadan dengan bertumpu di atas kedua kaki kita yang rapuh ini. Namun andalkan kekuatan Allah. Bergantunglah kepada Allah. Syiar kita la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan wujudkan keinginannya. Allah handle urusannya. Hadirin, setiap orang yang hanya mengandalkan kekuatannya saat memasuki Ramadan gagal. Setiap orang yang hanya mengandalkan ilmunya saat memasuki Ramadan gagal. Karena ibadah bukan permainan otak atau otot. Ibadah adalah taufik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mengapa dua hal besar ini disatukan dalam satu ayat? Apa alasannya? Mari kita lihat bapaknya ahli tafsir, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsir beliau, tafsir yang sangat direkomendasikan, bahwa dua perkara besar ini digabungkan karena iyyaka na'budu adalah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Maka iyyaka na'budu adalah ibadah, tujuan hidup kita. Wa iyyaka nasta'in adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya apa? Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah, dan Allah tidak akan tolong kita kecuali kita meminta kepadanya. Hari-hari ini mintalah kepada Allah, doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Hadirin, jangan ada satupun dari kita yang still yakin pasti bertemu dengan Ramadan. Siapa di antara kita yang bisa memastikan masih hidup sampai hari Kamis? Angkat tangan. Nggak ada ya? Semua tidak ada. Walaupun Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita, tapi kita belum ada di zona aman. Maka minta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. La yuruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan bukan hanya meminta agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan, tapi minta agar Allah mudahkan langkah kita, kuatkan tubuh dan diri kita sehingga bisa beribadah. Karena betapa banyak orang yang sampai di Ramadan enggak beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang yang ketika memasuki Ramadan jatuh sakit sehingga enggak puasa 1 bulan penuh. Betapa banyak orang ketika berada di Ramadan stroke sehingga enggak beribadah, terkapar di atas kasur. Minta kepada Allah. Dan yang lebih tragis, betapa banyak orang yang masuk ke Ramadan namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin, kita membutuhkan taufik dari Allah. Ibadah bukan permainan otak atau otot. Betapa banyak orang yang mampu mengangkat beban sebesar atau seberat 50 atau 60 kilo, tapi ia tidak bisa mengangkat kelopak matanya untuk bangun pada waktu subuh. Jadi kayaknya kelopak matanya tuh lebih berat daripada barbel 60 kilo. Betapa banyak orang yang bisa lari maraton 10 atau 20 kilo, tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid yang jaraknya hanya 50 atau 100 meter dari rumahnya. Ibadah itu taufik, ibadah itu adalah hidayah. Maka mintalah hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah mudahkan langkah kita di Ramadan, semuanya akan mudah, semua akan lancar, urusan akan tuntas. Jangan sampai kita disibukkan dan kita tidak bisa keluar dari belenggu tersebut. Ingat, kita tidak bisa manfaatkan Ramadan, celaka kita. Tawakal kepada Allah. Ingat kasus perang Hunain. Umat Islam kalah di fase awal, padahal isinya para pakar perang. Apa penyebabnya? At-Taubah 25. Walaqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan, dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain ketika kalian ujub dengan banyaknya pasukan kalian, dan pasukan kalian dan banyaknya pasukan kalian tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian, karena yang menolong kalian di Badar, di Khandaq, dan di berbagai macam peperangan adalah Allah. Padahal di dalam pasukan itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman, ada Umar, ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di fase awal kalah. Kenapa? Karena segelintir orang, oknum bahasa kita sekarang, ujub, mengandalkan banyaknya pasukan, mengandalkan kekuatan kita. Mereka mengatakan lan nughallabal yawma an kathrah, kita tidak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan terjadi ketika seseorang memasuki Ramadan hanya mengandalkan ilmunya, hanya mengandalkan hafalannya, hanya mengandalkan fisiknya, hanya mengandalkan kesehatannya, hanya mengandalkan pengalamannya. Gagal.